Oke, shalom semuanya. Hari ini saya mau jelaskan dulu sedikit. Di kitab Kejadian 1, Tuhan menciptakan Adam pertama kali dan setelah itu Hawa. Adam jatuh dalam dosa, akhirnya terjadi yang namanya proses manusia dan akhirnya Tuhan Yesus datang. Waktu Tuhan Yesus datang, dia lagi mengajar. Ternyata dia punya masalah yang dihadapi oleh banyak orang Israel saat itu adalah masalah perceraian. Ada orang Farisi atau orang Saduki itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia ngomong seperti ini, apakah diizinkan kalau seseorang menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Saat itu problem perceraian itu begitu dahsyatnya. Waktu zaman Tuhan Yesus tentang perceraian, yaitu seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan berbagai alasan. Dan salah satu alasannya adalah kalau istrinya bersin, haji di depan suaminya, bisa diceraiin. Hah? Segitu parahnya seseorang laki-laki dalam menceraikan istrinya. Itu yang terjadi. Akhirnya orang Farisi sama orang Saduki, dia bertanya sama Tuhan Yesus, entah itu adalah mencobai Tuhan Yesus. Kita buka, ayo. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yang tadi itu, bersin aja bisa diceraikan dengan alasan apa saja. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak mula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Loh, kalau gitu jawabannya adalah tidak boleh bercerai. Enggak, Tuhan Yesus nggak ngomong seperti itu. Dia ngomong pertamanya adalah ayat yang sebelumnya. Dikatakan adalah Yesus langsung jawabnya adalah in the beginning, sejak semula. Yesus tarik masalah ini, masalah perceraian ini ditarik sampai ke zaman Adam dan Hawa. Kalau kita biasanya kita tarik zaman emak kita, kita tarik ke zaman kakek kita, gitu kan. Nggak jauh-jauh. Kakek saya nggak pernah cerai, jadi kalian nggak boleh cerai. Bisa begitu kan ya? Ada solusi yang Tuhan katakan, kalau katakan sejak semula, artinya in the beginning. Kalau kita memperhatikan in the beginning apa yang Tuhan lagi lakukan untuk Adam dan Hawa, Tuhan jamin saat itu kalian pasti sukses. Hilangkan dari pikiran kita kalau Adam diciptakan diberikan istri karena dia lonely. Itu yang pertama. Dan kedua adalah pada waktu Tuhan memberikan Hawa kepada Adam bukan untuk dijadikan istri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau kita ngomong penolong biasanya seperti ini, dia nggak bisa apa-apa kita tolongin. Waktu Adam pertama kali diciptakan itu begitu sempurna. Apa itu sempurna? Dia luar biasa. Yaitu gimana dia mengerti the image of God. Kalau firman Tuhan katakan bahwa aku akan menciptakan seorang manusia yang segambar dengan aku. Tuhan berbicara dengan Adam bukan ngomongin, Adam kemarin kamu namain berapa pohon? Mana rumputnya? Kok belum dipotong? Adam sama Hawa bukan ngomongin soal kerjaan terus-menerus. Ada suatu conversation, perbicaraan yang luar biasa antara Adam dengan Tuhan. Saat itu kita nggak tahu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun itu tidak tertulis. Tapi cukup lama. Adam ini berbicara dengan Tuhan. Berbicara seperti apa? Adam berbicara soal apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Adam di dunia ini. Makanya Tuhan katakan berkuasalah di dunia ini. Saat itu Tuhan dengan manusia berbicara udah kayak face to face. Apa yang kamu tanya Tuhan jawab, enggak perlu dengan namanya nubuatan atau mimpi atau segala macam. Kalau kamu tanya A, Tuhan akan jawab jelasin A tersebut apa. Begitu hubungan yang luar biasa yang terjadi antara Adam dan Hawa. Kenapa perempuan diciptakan oleh Tuhan untuk cerewet? Bahwa perempuan lebih cerewet dibandingkan laki-laki. Dulu saya pikirnya sebagai sesuatu keburukan dari seorang perempuan. Tapi Tuhan jelaskan luar biasa. Mau tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan ada tiba-tiba wanita itu lebih cerewet dibandingkan laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak mengerti kodratnya perempuan. Kodratnya perempuan adalah dia itu nggak tahu apa-apa.
dan tidak bisa menolong apapun suaminya kalau tidak memberi sedikit kepada istrinya. Jadi kalau saya kasih 1 kata kepada istri saya, dia akan balas 10 kata. Kalau saya ngomong yang jelek kepada dia, 1 kata, dibalas berapa kata? 10 kata. Kalau saya ngomong yang baik kepada istri saya 1 kata, dibalas menjadi 10 kata yang baik. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa para istrinya adalah seperti seorang nabi. Kenapa saya bilang seorang nabi? Seorang nabi adalah dia memperkatakan apa yang dikatakan Allah kepada nabi tersebut. Tuhan biasanya ngomong 1 kata kepada nabi, nabi tersebut akan mengulang dan bahkan memberikan lebih daripada bisa 10 kata dari Tuhan. Oh kalau gitu kata-kata Tuhan diperpanjang? Enggak. Tuhan akan ngomong 1 kata kepada nabi tersebut akan dia mengeluarkan dengan caranya dia untuk sebagai presentasi Allah dalam hidup dia dengan 10 kata keluar. Begitu pula dengan wanita. Wanita kalau kita ngomong 1 kata yang baik kepada dia, para suami ya, sekarang istrinya akan berbalik 10 kata baik kepada kita. Tapi kalau kita berkata yang jelek kepada suami, kepada istri kita, lu tuh gak tahu apa-apa, dia akan balas berapa kali? 10 kali. Adam perlu penolong. Adam memerlukan manusia yang lain untuk kolaborasi menciptakan sesuatu. Kita lihat mana yang baik, kita belajar. Ada yang nama terakhir kita dapatkan namanya wisdom, kebijaksanaan. Artinya kita hidup kita menjadi bijaksana. Dan saya berdoa kita semua akan dapat yang namanya kebijaksanaan tersebut.